Disitulah diketahui bahwa pasokan insulin ini berada di salah satu lemari pendingin, di mana si pemegang kunci lemari pendingin itu adalah Suster Beverly Elliot. Nah, Beverly yang pegang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah kisah yang datang dari kota kecil yang ada di Inggris, yang kabarnya dulu ada salah satu rumah sakit yang berada di sana mengalami insiden-insiden aneh, Wak. Insiden ini melibatkan pasien yang mayoritasnya bayi dan anak-anak. Jadi, Wak, dikabarkan bayi dan anak-anak yang ada di sana itu mendadak mengalami gagal napas yang menyebabkan salah satu dari mereka juga cacat seumur hidup, bahkan yaitu ada yang sampai meninggal dunia. Padahal nih, Wak, rumah sakit ini termasuk rumah sakit langganan banyak orang tua, Wak, yang ingin anak-anaknya mendapatkan perawatan medis yang baik. Tapi kenapa kayak gitu? Ada apa dengan rumah sakit ini? Apakah ini ada kaitannya dengan makhluk astral, atau jangan-jangan ada pihak yang memang sengaja menyakiti bayi dan anak-anak itu? Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi seperti yang sudah aku kasih tahu tadi, cerita ini datang dari sebuah kota kecil di Inggris yang dikenal dengan nama Grantham, Wak. Nah, insiden aneh di rumah sakit ini, Wak, mulai tercium baunya pada kasus yang terjadi di tahun 1991. Jadi kasus ini melibatkan seorang bayi yang masih berusia 5 bulan bernama Paul Crampton, yang pada saat itu, Wak, memiliki gejala penyakit infeksi paru-paru ringan. Nah, orang tua Paul yang pasti khawatir kali langsunglah membawa anaknya ke rumah sakit. Nah, rumah sakit ini, Wak, bernama Rumah Sakit Grantham. Di rumah sakit Grantham ini terdapat layanan anak-anak yang disebut ward 4. Jadi masuklah kan si Paul ini di ward 4 itu, Wak. Nah, pada saat si Paul ini dicek nih, kata si dokter, panggil aja dokter Yance ya. Dokter Yance ini menyarankan Paul untuk dirawat inap semalam, walaupun memang sebenarnya penyakit yang diderita sama si Paul ini belum terlalu parah. Tapi rawat inap ini, Wak, disarankan supaya dokter Yance ini bisa memonitor lah gitu kan keadaan si Paul, dan juga agar Paul ini dapat ditangani secara cepat kalau nanti tiba-tiba kondisi si Paul itu drop lah di hari itu. Nah, orang tua Paul yang mendengar kabar itu pun langsunglah menyetujui saran dari dokter Yance, ya kan? Dah lah tuh, agak sedikit lega lah orang tua Paul ini kan, karena tahu anaknya akan tetap atau akan segera diobati gitu loh. Dia mati langsung sama dokternya pula, ya kan. Tapi, Wak, sayangnya kelegaan orang tuanya itu nggak bertahan lama. Beberapa jam setelah si Paul ini dirawat, kondisi Paul ini berubah menjadi kritis, Wak. Detak jantung Paul menurun, badan Paul pun tiba-tiba gemetar, Wak, bahkan sampai membiru tuh. Dokter Yance pun akhirnya langsung lah kan membawa si Paul ke ruang ICU. Dan di ruang ICU Paul ini diperiksa lagi sama dokter Yance, dan hasilnya Paul mengalami hipoglikemia. Hipoglikemia itu, Wak, kondisi di mana gula darah ini berada di bawah normal. Dan kondisi ini sering dialami sama biasanya penderita diabetes lah akibat obat-obatan yang dikonsumsi mereka. Nah, tiba-tiba hipoglikemia dia. Nah, dokter Yance pun langsung lah mengambil tindakan dengan menyuntikkan semacam obat lah gitu supaya kondisi si Paul ini bisa membaik lagi. Dan alhamdulillahnya setelah dilakukan treatment itu, Wak, kondisi Paul pun kian membaik, dan Paul pun akhirnya dipindahkan balik ke ruang ward 4 tadi. Nah, di ruang ward 4 itu, Wak, dokter Yance yang memang cukup yakin bahwa keadaan Paul ini sudah dapat tertangani dan Paul ini pasti bakal sembuh, langsung mengatakan kepada orang tua Paul, "Pak, besok si Paul ini iya betul lah, Pak, besok si Paul ini udah boleh balik ya," kata si dokter kan. Dan mendengar kabar itu, Wak, orang tua Yance serius lah, Nat. Orang tua Paul pun merasa bersyukur kali, Wak. Mereka juga langsung akan mengurus berkas-berkas kepulangannya si Paul di loket administrasi rumah sakit itu. Namun, Wak, di saat lagi ngurus administrasi itu, tiba-tiba orang tua Paul dapat kabar kalau kondisi si Paul ini mulai atau kembali melemah lagi. Nah, orang tua Paul sama dokter Yance pun heran, kok bisa Paul nih balik-balik kritis lagi gitu. Padahal dokter Yance udah yakin kan, dah besok udah boleh balik nih, udah sembuh lagi gitu. Kok tiba-tiba kritis lagi gitu. Dokter Yance pun akhirnya menyarankan kepada orang tua Paul untuk merujuk putranya ini ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu di rumah sakit Queen Medical Center, Wak. Dah lah tuh, diurus lagi lah kan segala berkas untuk pindah ke rumah sakit besar tuh, Dan ketika akan berangkat, Wak, tiba-tiba ada datang nih suster namanya Beverly Elliot. Dia menawarkan diri kepada orang tuanya Paul untuk menemani Paul di dalam ambulan. Kan mau dibawa tuh pakai ambulan. "Bu, saya ikut ya nemenin
anak ibu gitulah. Nah, Suster Beverly ini beralasan kalau selama Paul dirawat di ward 4 itu, Bu, saya lah yang tahu pasti bagaimana kondisi si Paul ini. Dan dia juga menambahkan kalau dengan kehadirannya Paul bisa terawasi dengan baik selama di perjalanan. Udah Ibu tenang aja lah, pokoknya akan saya jaga ini. Nah, mendengar tawaran itu, orang tua Paul pun ya merasa berterima kasih lah sama si suster ini kan. Dia udah perhatian, mau ngeluangin waktunya untuk nemenin mereka dan anaknya, walaupun bukan di rumah sakit Grantham, itu ke rumah sakit lain kan, mau dia kawan kan. Ya udah oke, tolong ya jagain anak saya. Siap Bu, katanya. Udah lah tuh, berangkatlah mereka ke rumah sakit yang besar itu. Nah, sesampainya di rumah sakit Queen Medical Center, Wak, Paul ini pun langsung ditangani oleh pihak dokter yang di sana. Dan setelah ditangani, memang Wak secara signifikan kondisi kesehatan si Paul ini mendadak pulih balik. Kayak semacam magic gitu loh, Wak. Setelah Paul dipindah tangankan ke dokter yang baru, dokter Yance yang memang memonitor kesehatan si Paul ini pun makin penasaran. Kenapa lah si Paul ini sampai 2 kali mendadak kritis ya? Akhirnya dokter Yance pun merujuk sampel darah Paul untuk diteliti lagi lebih dalam supaya dia ini lebih tahu pasti nih apa yang sebenarnya terjadi sama si Paul. Karena belum pernah Wak selama dokter Yance ini menangani pasien, dia bilang sembuh tiba-tiba mendadak kritis gitu loh. Penasaran ya kan, dia ambil sampel darahnya si Paul. Nah, dikabarkan pada saat itu Wak, darah Paul ini dikirimkan ke Universitas Cardiff, karena di universitas itu diketahui peralatan penelitiannya lebih canggih lah gitu. Nah, sebelum aku masuk ke hasil penelitian darahnya Paul, aku mau ngebahas dulu nih Wak ya tentang kejadian-kejadian aneh lain yang terjadi sebelum kasus si Paul ini Wak. Jadi ternyata udah banyak Wak beberapa kejadian serupa ketika bayi atau anak-anak itu sedang dirawat di ward 4. Mereka semua sama-sama mengalami gagal nafas. Siapa-siapa aja, kita langsung masuk nih ke segmennya. Nah, jadi mereka-mereka yang sempat mengalami gagal nafas ini, aku mulai dari kasus yang menimpa Liam Taylor Wak ya. Jadi Liam Taylor ini adalah seorang bayi yang berusia 7 minggu yang diduga terkena gejala infeksi paru-paru ringan Wak. Nah, Liam saat itu dibawa dan dirawat juga di ward 4. Baru sekejap dirawat nih Wak ya, kondisi Liam menurun drastis sampai-sampai nih Wak ya, dia nggak bisa bernapas. Nah, dokter saat itu melihat tipisnya harapan Wak untuk menyembuhkan si Liam ini. Dokter ini pun meminta izin lah kan kepada orang tua Liam, apakah kalian berkenan kalau anak kalian dipasangkan alat bantu pernapasan. Nah, mendengar pertanyaan dari si dokter ini, orang tua Liam pun saat itu menjadi ya makin sedih lah Wak, karena kan mereka paham kali rasa sakit yang bisa diderita anaknya ini kan. Dan dengan berat hati mereka pun menolak Liam untuk dipasangkan alat bantu pernapasan. Bukan apa Wak, mereka kan paham betul lah kalau nih alat bantu pernapasan itu gak akan begitu membantu Liam 100% sembuh lah gitu. Justru malah membuat anaknya ini bisa semakin lama menderitanya. Akhirnya betul lah, karena nggak dipasangkan alat itu, ditolak sama orang tuanya karena nggak mau anaknya sakit, Liam Taylor pun meninggal dunia. Tadi itu dia meninggal dengan tenang di dekapan ayahnya Wak. Nah, itu kasus pertama. Kasus aneh berikutnya terjadi 2 minggu setelah kejadiannya si Liam kepada seorang anak yang berumur 11 tahun bernama Timothy Hertwig Wak. Nah, Timothy ini Wak terlahir dengan keadaan cacat otak. Jadi memang Wak Timothy ini didiagnosis dokter dengan penyakit epilepsi atau gangguan pada sistem saraf. Nah, suatu hari di saat memang Timothy ini sedang berada di sekolah, dia ngalami kejang-kejang. Timothy pun langsunglah dilarikan ke rumah sakit Grantham tadi dan langsung masuk di ward 4. Nah, Timothy Wak memang dikenal sudah sering sekali mengunjungi ward 4 ini untuk urusan treatment dia lah. Karena kan memang keadaan khususnya tadi itu kan. Nah, pada saat dirawat di sana Wak, dokter yang merawat Timothy ini bilang, "Oke, Timothy, kondisi kau membaik. Kau boleh balik nih bentar lagi." Tapi Wak, baru aja dokter keluar dari kamar Timothy tiba-tiba dokter tadi dipanggil balik sama suster yang memang biasa menjaga Timothy. Dan dia berkata, "Dokter, Timothy mendadak kritis." Nah, bisa kalian tebak siapa nama susternya? Betul Wak, suster tersebut adalah Suster Beverly Elliot yang pada saat itu mendapat shift menjaga Paul dan si Liam. Nah, di saat polisi masuk untuk mengecek keadaannya si Timothy Wak, kondisi Timothy pada saat itu nggak bisa bernapas, yaitu sampai sekujur badannya membiru Wak. Dokter tersebut pun langsung akan membawa si Timothy ke ruang ICU. Di ruang ICU segala upaya sudah dilakukan oleh dokter tersebut Wak, tapi sayangnya Timothy tidak dapat diselamatkan Wak dan dinyatakan meninggal dunia jam 6.15 sorenya. Nah, pihak medis yang mengetahui kondisi Timothy yang mendadak kritis ini waktu itu nggak naruh curiga apa-apa Wak. Nah, menurut mereka yang mengetahui riwayat kesehatan Timothy yang memang sejak lahir mengidap kecacatan otak, ya mereka berpikir memang sangat memungkinkan bahwa Timothy mengalami komplikasi gitu. Belum ada curiga apa-apa tuh ya. Tapi kasus aneh tetap terjadi lagi. Nggak pakai lama Wak, kasus aneh lain pun terjadi selang 5 hari setelah kasusnya si Timothy.
Kali ini terjadi pada bayi berusia 15 bulan yang bernama Kelly Desmond, Wak. Lagi-lagi si Kelly ini pun mengalami hal yang sama. Nah, berawal dari kondisi yang bebe aja pasca treatment di Warfor kan, tiba-tiba mendadak kritis lagi. Kelly, Wak, 2 kali mengalami gagal napas. Sampai-sampai dokter yang merawat si Kelly itu merujuk si Kelly untuk ke rumah sakit besar lagi. Nah, itu sama juga pada saat dirawat di rumah sakit yang berbeda. Hasilnya sama kayak si Paul tadi, Wak, auto pulih hitungan jari. Ada lagi setelah kejadiannya si Kelly nih, Wak, ya, dalam rentang waktu 5 minggu ada 5 pasien lagi yang mengalami kejadian yang hampir sama seperti di Warfor. Dan 1 dari 5 pasien itu dikabarkan meninggal dunia. Pasien yang meninggal dunia itu adalah seorang bayi yang berusia 9 bulan yang bernama Becky Phillips. Nah, di kasusnya Becky ini menurut aku agak lebih miris sih, Wak, dibanding kasus-kasus yang lainnya. Nih kalian dengar ya. Soalnya nih, Wak, ya, sebenarnya si Becky ini tidak mengidap penyakit apa-apa. Orang tua si Becky lah yang memutuskan si bayinya ini dirawat di Warfor dengan alasan agar si Becky ini dapat mendapatkan perawatan yang lebih baik lah, karena si Becky ini lahir dalam kondisi prematur. Kejadiannya udah bisa kalian tebak kan, lagi-lagi sama, Wak. Setelah dokter menyatakan Becky ini bisa pulang pada saat yang sama, entah gimana sistem kerja shift mereka di sana, Becky dipindah tangankan lagi terlebih dahulu ke suster siapa, Beverly. Nah, pas si suster Ellie ini mau bawa si Becky ke orang tua Becky, tiba-tiba Becky ini mendadak nggak bisa napas. Nah, dokter yang menangani Becky pun langsung lah kan mengarahkan segala upaya untuk bisa menyelamatkan si Becky. Tapi sayangnya Becky nggak dapat diselamatkan. Kesel kali aku. Ya udah, Becky dinyatakan meninggal dunia. Aduh, aku sesak napas kalau bahas anak kecil inilah. Nah, orang tua Becky nengok anaknya padahal nggak sakit apa-apa meninggal, pastilah dirundung kesedihan. Dia juga tetap tidak berpikir yang aneh-aneh kepada dokter ataupun suster-suster yang ada di rumah sakit Grantham itu, Wak. Mereka lurus hanya berpikir bahwa memang semua terjadi karena kondisi anaknya yang lahir secara prematur tadi. Nah, yang bikin tambah mirisnya lagi nih, Wak, ya, Becky ini ternyata punya saudara kembar namanya Katie Phillips. Nah, karena orang tuanya si Becky sama si Katie ini tidak mau terjadi hal yang sama kepada si Katie, kembarannya Becky, mereka pun memutuskan lagi untuk merawat si Katie di Warfor juga, padahal anak ini gak sakit apa-apa. Dan ya, biar kalian tahu, orang tuanya si Katie ini meminta kepada pihak rumah sakit secara spesifik siapa suster yang boleh merawat anaknya Katie. Dan suster yang ditunjuk oleh mereka adalah suster yang sama dengan yang merawat almarhumah si Becky, yaitu suster Beverly Elliot. Nah, ketika si Katie ini mulai dirawat di Warfor, bisa kalian tebak kan? Betul, Katie pun mengalami hal yang sama seperti saudari kembarnya. Katie diketahui sudah 2 kali mendadak berhenti bernapas, Wak. Sampai-sampai si Katie ini harus dipasangkan alat bantu pernapasan. Nah, si Katie untungnya masih selamat, gak meninggal nyusul saudari kembarnya, tetap hidup dia, Wak. Tapi Katie harus menanggung cacat seumur hidup, dimana Katie ini mengalami disfungsi otak permanen akibat kondisi kritis yang dilaluinya. Miris nggak kalian dengarnya? Dan ya, perihal ini, Wak, pihak medis khususnya suster-suster lainnya yang bekerja di rumah sakit Grantham pun bukan bepanian, tapi malah kasihan sama suster Beverly, Wak, karena semua anak yang memang dipegang sama Beverly ini rata-rata bermasalah semua. Dan dari keprihatinan ini, Wak, Beverly dibanjiri ucapan terima kasih khususnya dari keluarga Katie. Biar kalian tahu nih, orang tua yang berpikir ya, Wak, ya, tanpa kegercepannya si Beverly mungkin si Katie ini bisa aja lewat nih sama kayak saudaranya. Dan orang tua si Katie ini pun sampai berpikir, Wak, untuk menjadikan Beverly sebagai ibu angkatnya Katie. Dan Beverly juga tetap dibayar atas jasanya dalam merawat tumbuh kembangnya si Katie ini, Wak. Baik kali memang orang tuanya. Nggak bisa disalahin sih orang tuanya kan. Orang tuanya nggak tahu apa-apa. Dia pikir semua baik-baik aja. Tapi simak dulu ini, Bun. Dan selama 2 minggu pasca kejadiannya si Katie, Wak, ada beberapa lagi pasien di Warfor yang lagi-lagi mengalami disfungsi pernapasan. Bahkan ya, Wak, ya, 1 diantaranya lagi-lagi meninggal dunia. Pasien itu adalah bayi yang berusia 15 bulan yang bernama Claire Park. Claire yang memang punya riwayat penyakit asma, Wak, waktu itu dirawat di Warfor karena memang asmanya ini kambuh. Dan seperti biasanya lagi, setelah dokter melakukan tindakan penyembuhan terhadap Claire, dokter tersebut pun mengatakan kepada orang tua Claire bahwa kondisi anaknya sudah membaik, ibu bapak. Lega lah orang tua si Claire itu kan. Dan setelah beberapa waktu, Wak, dokter yang pada saat itu sudah memastikan kalau kondisinya si Claire ini pulih, langsunglah meminta salah satu suster
suster untuk memantau kondisinya si Claire. Dan kebetulan Suster Beverly lah yang memang ditunjuk oleh dokter untuk terus memonitor perkembangannya si Claire. Dokter yang merasa kalau Suster Beverly ini terkenal amanah kali pun langsunglah meninggalkan ruang pasien. Tapi belum sampai 10 langkah lagi. Belum sampai 10 langkah nih. Tiba-tiba dokter tersebut dipanggil lagi sama Beverly. Dokter, masuk. Ada apa? Claire, berhenti napas dokter, kata Beverly. Nah dokter yang dengar kabar itu langsung panik lah, bingung, kaget juga dia kan. Karena ya itu, dia udah sangat yakin bahwa Claire udah baik-baik saja. Dokter yang memang kebingungan tersebut pun sampai-sampai menggandeng dokter spesialis lain tuh supaya untuk bisa menolong si Claire ini. Tapi takdir berkata lain, ya udah Claire meninggal dunia. Nah dari sini mungkin kalian udah berhasil menduga-duga siapakah orang yang ada di balik masalah yang ada di Ward 4 ini kan. Tapi sebelumnya kita beranjak dulu ya ke hasil tes darahnya Paul yang tadi tuh. Jadi ternyata hasil tes menyatakan bahwa kandungan insulin pada darah Paul berada di tingkat yang tidak wajar. Sekilas informasi aja Insulin itu kan semacam hormon yang keluar dari pankreas kita untuk bisa mengatur kestabilan gula darah gitu kan Nah dokter yang melakukan analisis terhadap hasil tes darahnya si Paul bilang kalau kasus Paul ini berada di dua kemungkinan. Pertama, uji tesnya kemungkinan salah, dan yang kedua, pankreas milik Paul tidak bekerja secara normal. Tapi sayangnya waktu itu entah kenapa dokter tadi ngerasa kayak ragu dengan hasil tes tuh Jadi dia nggak bertindak apa-apa lagi dan tidak meneliti lebih jauh lagi kenapa bisa kadar insulinnya di darah Paul ini berada di tingkat tidak wajar. Bisa-bisanya dokter ragu sama hasilnya. Tinggal kau tes lagi dokter. Aduh. Dan setelah banyaknya kasus aneh dan kematian mendadak pada anak-anak dan bayi ini pihak rumah sakit mulai mencurigai kalau kematian pasien-pasien mereka ini bukanlah murni karena penyakit bawaan mereka, tetapi ada peran pihak yang tidak bertanggung jawab di balik ini semua. Lalu pihak rumah sakit pun meminta kepolisian Inggris untuk mencari tahu apakah ada tindak kriminal dari kematian pasien-pasien tersebut. Polisi yang menerima laporan tersebut pun langsunglah melakukan investigasi mendalam sampai-sampai yang mereka melibatkan profesor ahli di bidang kesehatan untuk membuat laporan dari rekam medis pasien-pasien yang memang diduga terkena serangan mendadak Dan hasil laporan yang disimpulkan oleh profesor tersebut menyebutkan kalau hanya ada 3 kasus yang mencurigakan dari 10 kasus pasien yang mendadak kritis. Dan salah satu kasus yang sangat mencurigakan adalah kasus Paul Crampton. Nah, investigasi polisi yang memang udah didukung research langsung dari profesor ahli ini sebenarnya tuh hampir dihentikan juga karena mereka berpikir kalau kematian mendadak seperti ini pasti umum terjadi, apalagi lokasinya di rumah sakit bukan di tempat lain gitu kan. Tapi pemikiran itu tidak berlaku oleh salah seorang detektif yang bertanggung jawab atas kasus ini. Muncrat aku. Kita namanya aja lah detektif nih cek-ceknya Pak Rimba ya. Nah jadi Pak Rimba ini merasa kasus penyelidikan ini harus dilanjutkan dan diusut secara tuntas. Pak Rimba pun kemudian mulailah menginterogasi semua pihak yang terlibat, mulai dari dokter dan suster yang menangani pasien yang mengalami kematian mendadak tadi tuh. Dan pada saat itu juga Pak Rimba sempat nggak mendapatkan hasil apa-apa dari interogasi itu hingga akhirnya dari analisa yang dilakukan Pak Rimba, dia menyadari bahwa ada satu suster yang selalu nongol di setiap kali kasus aneh ini mulai terjadi. Siapa suster itu? Betul, Beverly Elliot. Pak Rimba pun menaruh kecurigaan terhadap suster Beverly dan langsung melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap suster ini. Beverly pun kembali diinterogasi oleh Pak Rimba. Nah, di saat diajukan beberapa pertanyaan oleh Pak Rimba, suster Beverly ini terkesan kayak dia nggak banyak bicara, tapi dia tetap menjawab semua pertanyaan lah gitu. Nah pada saat itu Pak Rimba ini udah mulai merasa kayak menemui jalan buntu tapi dia tetap melanjutkan investigasinya lagi kan dengan ngelibatin ahli medis lain untuk bisa melakukan tes ulang sampel darah dari korban terkait. Nah tes sampel darah para korban itu pun memang sudah dilakukan sebelumnya tapi pengecekan sampel kali ini menggunakan teknik dan teknologi yang berbeda dan pastinya lebih canggih dari sebelumnya. Dan dari tes yang dilakukan kembali ini Pak Rimba mendapatkan hasil bahwa pasien yang memang terduga korban ini memiliki kadar insulin yang berada di ambang batas normal. Ada yang sampai di kadar 47 juta per liter darah. FYI nih ya, pada umumnya kadar insulin pada tubuh bayi itu hanya menghasilkan 10 sampai 15 juta
per liter darah. Ini nggak sampai ada 47 juta, Wak. Berapa kali lipat itu? Dan dari hasil tes inilah, Wak, kemudian Pak Rimba dapat dengan pasti menyimpulkan bahwa ada seseorang yang sengaja menyuntikkan insulin ke tubuh para pasien. Dan pihak kepolisian pun langsung menjadikan Watford sebagai tempat fokus penyelidikan mereka dengan memeriksa pasokan insulin di lokasi tersebut. Dan ketika polisi menanyakan pasokan insulin ke pihak Watford, disitulah diketahui bahwa pasokan insulin ini berada di salah satu lemari pendingin, di mana si pemegang kunci lemari pendingin itu adalah Suster Beverly Elliot. Nah, Beverly yang pegang. Makin menjadilah kan kecurigaan polisi sama si Beverly, Wak. Dan di sisi lain, Wak, polisi juga langsung memeriksa riwayat perawatan para korban. Dan dari pemeriksaan inilah kemudian ditemukan satu pola yang sama, Wak. Dimana dari laporan riwayat para korban ini ditemukan adanya kecocokan waktu, lokasi, dan siapa yang merawat atau menjaga bayi ini sesaat dinyatakan kritis. Dan orang itu adalah orang yang selalu ada di setiap insiden, yaitu Beverly Elliot. Tanpa berlama-lama pun polisi langsunglah percaya bahwa Beverly Elliot ini sebagai dalang atau otak di balik kasus ini, Wak. Dan untuk menguatkan dugaan mereka, Wak, pihak kepolisian pun langsunglah menyelidiki kehidupan si Beverly Elliot ini. Sekarang kita masuk ke latar belakangnya siapa sebenarnya Beverly Elliot ini ya, check it out. Nah, setelah polisi berhasil mengumpulkan data tentang tersangka utama mereka ini, Wak, dari penyelidikan ini polisi mengetahui bahwa Beverly Elliot ini lahir pada tanggal 4 Oktober tahun 1968 di sebuah pedesaan bernama Corby Glen, daerah Lincolnshire, Inggris, Wak. Dimana di lingkungan tempat lahir Beverly ini memang dikenal warga-warga itu ramah-ramah, Wak, dan saling mengenal latar belakang warganya. Nah, si Beverly ini merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, 2 saudari cewek, 1 saudara cowok. Nah, di lingkungan keluarganya, Wak, Beverly ini bisa dibilang tipe gadis yang kurang cemerlang lah dibanding saudara-saudaranya. Dia merasa kurang menarik secara fisik, dan dari segi akademis juga dia ini cenderung banyak gagalnya. Dan Beverly ini juga ternyata, Wak, dianggap oleh keluarganya sebagai tipe gadis yang haus perhatian. Dia bisa, Wak, hampir setiap hari ke rumah sakit, Wak, dengan alasan yang sepele, kayak batuk dikit ke rumah sakit, flu dikit ke rumah sakit, kena luka dikit ke rumah sakit. Pokoknya segala cara dia lakukan, Wak, biar dapat perhatian dari orang-orang sekitarnya. Nah, pada saat Beverly ini duduk di kelas 2 SMP, Wak, dia gagal, Wak, dalam ujian kenaikan kelas, tinggal kelas lah dia. Nah, supaya dia ini bisa naik kelas, Wak, orang tua Beverly ini pun memindahkan sekolahnya ke sekolah yang berstandar di bawah rata-rata, dan disitulah baru dia bisa lulus ujian SMP, Wak. Walaupun memang nilai ujiannya pun pas-pasan, Wak. Nah, semasa sekolahnya Beverly ini berteman baik dengan salah satu suster di rumah sakit Grantham, Wak. Dan dari suster inilah Beverly dikenalkan ke dunia keperawatan melalui buku-buku milik si karyawan itu atau kawannya tuh. Dan sejak saat itu, di saat usianya sudah berusia 17 tahun, Beverly memutuskan untuk masuk ke kursus perawatan di Grantham College. Dan selama Beverly menjalani pelatihan, Wak, di situ banyak kali kejadian-kejadian aneh, mulai dari kotoran manusia yang berada di dekat dapur, lemari pakaian, bahkan gorden asramanya, Wak, terbakar tiba-tiba. Dan Beverly juga selama berada di sana tingkah-tingkahnya ini aneh, Wak. Dia bahkan dikabarkan sempat sengaja menyuntikkan air ke payudaranya, entah buat apa. Dan gak habis pikir lagi nih, Wak, ya, dia sampai pernah berendam di air panas yang titik suhunya bisa dinyatakan mendidih, cuma supaya dia ini terlihat sakit dan gak ikut pelatihan. Dan tingkah anehnya si Beverly ini gak berhenti sampai situ aja, Wak. Jadi nih, biar kalian tahu, selama dia kursus, Beverly ini dikabarkan sempat kerja part time lah gitu, Wak, di sebuah klub gitu kan. Nah, di tempat kerjanya ini Beverly bertemulah dan berkencan dengan beberapa pria, dan pria-pria yang dikencaninya ini menjuluki Beverly sebagai wanita tukang bohong. Karena Beverly ini, Wak, ya, selalu bilang ke cowok-cowok yang dia kencan ini kalau dia tuh kena penyakit parah lah yang nggak bisa disembuhin. Padahal sebenarnya dia nggak apa-apa, Wak. Nggak ada penyakit sama sekali dalam dirinya tuh. Dia kayak gitu tuh supaya bisa dapat perhatian lah gitu, Aneh kan tingkahnya tuh. MPO kalau bahasa aku dulu, narik perhatian orang. Nah, dah lah tuh ya, fast forward lah kita sampai akhirnya dia ini lulus dari kursus keperawatannya, Wak. Dan Beverly ini, Wak, diketahui selama 2 tahun pelatihan, udah absen sakit sebanyak 160 kali. 160 kali absen sakit 2 tahun pelatihan. Berapa kali aja dia masuk tuh? Orang maksimal 3. Ya nggak sih? 1 bulan 3 lah. Ini kau 2 tahun 160 kali. Tapi walaupun begitu, dia ini tetap aja pengen jadi suster. Bahkan dia ini mengajukan lamaran ke rumah sakit Grantham.
untuk menjadi suster di bidang keperawatan bayi dan anak di fasilitas Watford tadi. Awalnya Wak, pihak layanan Watford itu memang sempat menolak Beverly karena dia ini belum punya pengalaman di bidang itu. Tapi entah kenapa mujurnya si Beverly ini beberapa bulan kemudian dia diterima. Gegara waktu itu Watford sedang membutuhkan tenaga suster. Jadi pada tahun 1988, tepatnya di bulan September, Wak, Beverly secara resmi tercatat sebagai perawat di rumah sakit Grantham di Watford. Dan sejak dia mulai bekerja di Watford itulah Wak, insiden kritis bahkan kematian mendadak pada si bayi dan anak ini mulai meningkat. Dan melalui penyelidikan tentang kehidupan Beverly ini, pihak kepolisian yang memang bekerja sama dengan para ahli pun menyimpulkan bahwa kelakuan Beverly ini mencirikan orang yang menderita sindrom Munchausen, yaitu sebuah gangguan mental yang penderitanya ini menganggap dirinya itu mengidap penyakit parah supaya dapat perhatian orang-orang. Dan tipe kayak si Beverly ini bisa tergolong tipe yang udah mulai parah, Wak, karena dia rela kan melukai dirinya sendiri supaya dapat simpati orang-orang. Dan pihak kepolisian pun merasa sudah cukup untuk mengumpulkan informasi dan bukti tentang Beverly dari insiden yang terjadi di Watford. Mereka pun langsunglah melakukan penangkapan kepada Beverly. Dan semasa ditangkap oleh kepolisian, Wak, Beverly ini bukan dia nunduk atau apalah gitu ya. Dia malah senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu loh waktu berada di hadapan media. Bahkan di ruang interogasi pun Wak, Beverly tidak menunjukkan sikap emosi sedikit pun dan jelas menyangkal semua pernyataan yang memang diberikan oleh kepolisian. Wajar Wak memang dia bersikap kayak gitu karena waktu itu Beverly merasa pihak kepolisian tidak menemukan bukti yang kuat yang dapat menyatakan dia betul-betul pelaku atas tindakan yang terjadi di Watford tuh. Semua kan hanya asumsi-asumsi aja yang memang dibuat dari informasi yang telah terkumpul lah gitu. Memang belum ada bukti Wak yang dapat menyatakan bahwa Beverly inilah yang menyuntikkan insulin ke anak-anak bayi itu. Semua hanya sebatas statistik waktu itu. Akhirnya karena memang situasi yang tidak menguntungkan bagi pihak kepolisian pun, Beverly ini dibebaskan kembali dari semua tuduhan. Tetapi jelas Wak, polisi nggak berhenti sampai situ aja karena mereka udah sangat yakin kalau Beverly inilah pelakunya. Mereka hanya perlu bukti yang kuat yang nggak bisa lagi dibantah sama si Beverly. Dan mirisnya nih Wak ya, sempat malah di saat kepolisian Inggris ini berhasil menunjukkan bukti yang kuat yang memang menyatakan bahwa Beverly ini pelakunya, sempat pula timbul perdebatan di kaum mama-mama atau ibu-ibu yang pro sama si Beverly. Bahkan sampai ada salah satu mama-mama di sana Wak yang menyewa investigator pribadi untuk mengusut adanya indikasi dari kepolisian Inggris yang sengaja menjebak Beverly. Malah dibela deh sama mama-mama di sana Wak. Dan kasus ini tuh memang viral kali waktu itu. Tapi walaupun demikian Wak, Beverly tetap diberhentikan dari profesinya oleh rumah sakit Grantham karena dari pihak rumah sakit pun menaruh curiga juga sama dia. Dan setelah diberhentikan itu pun dia pindah ke rumah keluarga sahabatnya yang bernama Tracy Jensen Wak. Tapi memang betul ya kata orang-orang dulu, sepintar-pintarnya tupai meloncat jatuh juga kau. Jadi Wak, pasca pemberhentiannya dia, kejadian aneh di Watford langsung pindah ke rumahnya Tracy kawannya. Di Watford nggak kenapa-napa lagi, nggak ada lagi kematian mendadak. Malah pindah insiden-insiden itu ke rumah sahabatnya Tracy itu. Dimana Wak, di kamar adiknya Tracy tiba-tiba ditemukan banyak cairan, semacam cairan pemutih Wak di kasurnya. Selain itu juga kelakuan hewan peliharaan Tracy juga mendadak aneh, mulai kayak lari-lari gelisah kayak muter-muter tuh sampai mulut hewan peliharaannya itu berbusa tiba-tiba. Nah karena insiden-insiden aneh ini bermunculan secara tiba-tiba, ibu Tracy sahabatnya itu sempat khawatir dan bertanya-tanya lah sama Tracy sama adik ya kan, kok mendadak keadaan rumah kita kayak gini nih, biasanya nggak pernah ada yang aneh-aneh gini. Nah disitulah Wak, Tracy sama adiknya itu juga bilang ke mamanya, kami berdua ini juga bingung Mak, kenapa ya kok tiba-tiba kayak gini gitu loh. Nah ibu Tracy nanya lah ke si Beverly, kan soalnya tinggal di situ juga kan, Beverly, ini kenapa ya kok tiba-tiba ada insiden aneh di rumah ini? Dan kalian tahu Beverly waktu itu jawab apa? Bu, ibu tahu nggak Bu, sebenarnya saya pernah ngelihat hantu di rumah ini Bu. Nah biar ibu tahu kejadian-kejadian aneh yang ada di rumah ini Bu, gara-gara ulah hantu itu. Hantu lagi disalahkan Wak. Kesian kalian hantu-hantuinnya. Dan nggak sampai di situ aja Wak, puncaknya adalah ketika adik sama ibunya Tracy ini pergilah kan ke minimarket. Habis kelar belanja Wak, tiba-tiba adiknya Tracy ini pingsan. Ibunya panik langsung nelfon 911 Wak. Dan setelah ambulans sampai di lokasi, adik Tracy ini pun kemudian dibawalah ke rumah sakit kan untuk bisa menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah diperiksa, dokter yang merawat adiknya Tracy ini mengambillah sampel darahnya supaya bisa tahu nih apa penyebabnya si adik ini mendadak pingsan gitu. Dan setelah menunggu beberapa lama Wak, akhirnya hasil
hasil sampel keluar dan menyatakan kalau adiknya Tracy ini mengalami hipoglikemia yang kalau dirunut kejadiannya ini ke atas, Wak, sama persis seperti kejadian di Warford kan. Adik Tracy yang memang gak punya riwayat diabetes nih ya, langsung lah mikir, apa ini ada kaitannya sama jus yang aku minum tadi sebelum pergi ya? Nah, jus yang memang diminum sama adiknya Tracy ini adalah jus buatan tangannya Beverly. Mau gak tahu diri kau dan numpang kau. Kesal aku. Memang betul, Wak, karena adiknya Tracy itu juga sempat merasa kalau jus yang dia minum tuh kok aneh ya rasanya. Iyalah dikasih insulin. Ya Allah. Dan akhirnya semua kejadian ini pun gak terbantahkan lagi bahwa memang pelaku dibalik semua masalah ini adalah si Beverly. Ibu Tracy pada saat itu langsung menghubungi 911 dan sekali lagi Beverly pun langsung ditangkap oleh kepolisian kepolisian setempat lah. Dan pada November tahun 1991 Beverly didakwa atas 4 kasus penghilangan nyawa, 8 percobaan penghilangan nyawa, dan percobaan menyakiti seseorang yang berdampak parah pada korban nyawa. Dan selama persidangan Beverly seperti biasa tidak menunjukkan emosi apa-apa, bahkan dia dibangunin sama polisi karena ketiduran di persidangan. Ngaco nggak dia tuh? Akhirnya persidangan pun memutuskan bahwa Beverly Elliott dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan pasca Beverly ditetapkan sebagai tersangka, rumah sakit Grantham khususnya pasien di Warford ya tadi tidak ada lagi yang mengalami kritis secara mendadak dan semua kembali normal seperti sedia kala, Wak. Masyarakat setempat pun juga sempat mengancam tindakan yang memang dilakukan oleh Beverly dan menuduhnya kalau gegara dialah nama baik dari profesi perawat jadi tercoreng. Mereka juga menyebut kalau Beverly ini sebagai pelaku berdarah dingin yang tega merebut masa depan anak-anak. Mereka juga puas terhadap hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada si Beverly. Dan kalau menurut aku pribadi, Wak, ya, hukuman yang memang jatuh ke si Beverly udah pantas sekali dah. Karena Beverly ini kejam. Anak-anak lo disoal korbannya. Gak usah anak-anak orang lain juga, ya kejam juga. Ya kok tega nih kok anak-anak gak bersalah. Anak orang lain pula gak ada sangkut pautnya, gak ada pernah bikin kau kesal. Itu yang kau habiskan. Pun kalau memang masih ada yang hidupnya yang disisakannya lah dalam tanda kutip mah, dibiarkan dia cacat seumur hidup. Memang parah kali kau. Dan dari semua kejadian ini, Wak, banyak orang yang menyimpulkan bahwa apa atau motif tindakan yang dilakukan Beverly ini karena yaitu dia ingin menarik perhatian orang. Ya itu terbukti waktu ditangkap senyum-senyum dia. Dan gimana komentar kalian soal kasus ini? Kalian boleh langsung tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.